Apa itu kejawen? Gua nggak tahu apa itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini sama gua yang masih mau sharing dan berbagi pengalaman pribadi keluarga. Sekaligus melanjuti cerita yang sebelumnya udah gua sempet ceritain ke kalian di video sebelumnya. Dan mungkin buat temen-temen yang belum sempat nyimak cerita gua di awal, kalian bisa cek dulu di video gua sebelumnya. Nanti mungkin kalian bisa cek di sini supaya kalian tahu runtutan cerita dan cerita awalnya bagaimana, kisah awalnya bagaimana, dan apa yang ingin gue ceritain di sini. Kita lanjutin. Di cerita kemarin gue menceritakan sampai pada ketika posisi keluarga ini coba bertanya dan coba konsultasi masalah perihal bokap gue yang hilang ke orang pintar. Kita nyebutnya orang pintar ya, bukan dukun. Mungkin juga ada yang bilang ya itu paranormal dan lainnya mungkin. Setelah abang tertua gue dan nyokap gue datang silaturahmi ke orang pintar, akhirnya dapat informasi bahwa bokap gue yang hilang selama 1 tahun itu masih dalam keadaan hidup dan sehat walafiat. Dan sesuai informasi yang kita terima kemarin, bahwa bokap ini belum bisa balik lagi ke rumah. Untuk saat ini bokap belum bisa balik ke rumah. Informasi yang kita dapat di sini kita kembaliin lagi, karena sebetulnya untuk datang ke orang pintar sendiri ini kan saran dari keluarga besar gua di Solo. Jadi kita informasiin balik ke keluarga besar di Solo, karena yang panik ini udah bukan keluarga gue yang ada di Cibinong, tapi keluarga besar bokap yang ada di Solo, keluarga besar nyokap yang ada di Purwokerto. Ini kan semua konteksnya sudah tahu bahwa bokap gue ini udah gak pulang selama 1 tahun. Dan begitu kita ceritakan hasil kunjungan atau hasil silaturahmi keluarga di Cibinong ini ke orang pintar, yang bahwasannya bokap gue ini masih ada, masih sehat, bokap masih hidup, dan tetapi memang belum bisa untuk pulang lagi, kumpul bareng lagi sama kita di rumah. Keluarga gue di Solo ini pun akhirnya makin meyakini gitu bahwa dari kejadian hilangnya bokap ini ada sesuatu hal yang janggal gitu. Ada satu hal yang memang terjadi secara tidak logis, sampai akhirnya ya keluarga besar gue di Solo ya ikut berikhtiar dan coba mencari informasi juga ke orang pintar yang mereka kenal yang ada di sekitaran rumah di Solo. Dan untuk informasi yang sudah diterima atau informasi yang udah gue sama keluarga gue dapat ini juga, walaupun menjadi sedikit titik terang atau menenangkan, paling tidaknya menenangkan gue dan keluarga, itu juga bukan menjadi jawaban buat gue ataupun keluarga gitu, mau nyokap ataupun abang gue, karena yang kita pengen itu ya bokap bisa balik, bisa bareng lagi, tidur lagi bareng di rumah, bisa bercengkrama lagi, bisa makan bareng,
Ya intinya gue kehilangan sosok bokap selama 1 tahun. Gue nggak pernah ngeliat lagi senyum bokap atau marahnya bokap. Pokoknya gue kehilangan banget sosok orang tua, khususnya bokap ya, karena nyokap gue masih ada. Gue benar-benar kehilangan banget. Dan 1 tahun itu gue ngerasa panjang banget. Mungkin di sini juga teman-teman punya pengalaman yang hampir mirip gitu ke gue. Dan bukannya gue mau nunjukin sisi cengengnya gue sebagai laki-laki gitu. Kalau gue tahu mungkin bokap pergi dari rumah ya kerja ngerantau, gue tahu kondisi dia, gue tahu dia di mana, gue tahu dia sedang apa, mungkin sedang kerja atau apa. Tapi konteksnya ini ketika di awal bokap hilang, ya dia masih pergi sebagai seorang karyawan gitu, yang pada akhirnya nanti ya sore pulang jam kerja ya dia pulang ke rumah, balik lagi kumpul sama keluarganya. Tapi kan ini enggak, bokap pergi pagi ngayuh sepeda tuanya dan nggak pulang lagi ke rumah. Itu jadi pagi terakhir gua tahun itu buat ngelihat bokap berangkat. Karena bokap pun belum bisa kita temui di kurun waktu yang 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun lebih, sampai akhirnya karena kemarin yang kita dapat begitu kita diberikan masukan oleh keluarga besar di Solo, kita dapat kabar bahwa bokap masih sehat. Akhirnya secara terus menerus kita coba cari juga informasi dari sumber-sumber yang sama. Gua tanya, gua cari tahu, atau temen gue ini punya kenalan juga nggak ke orang pinter. Gue coba sharing sama teman-teman terdekat gue saat itu pas masih di bangku sekolah. Abang gue juga pun sama, dia sharing ke teman-teman kerjanya masalah perihal bokap gitu. Karena kebetulan abang tertua gue ini kerja satu perusahaan sama almarhum bokap gitu, jadi temennya ya kurang lebih sama, tahu, kenal. Sampai pada saat itu kalau gue nggak salah, ini titik awal dimana gue benar-benar dapat pengalaman pribadi yang di luar apa ya, di luar bayangan gue. Sampai akhirnya di satu posisi yang akhirnya gue sendiri yang ngalamin. Dan ini nanti mulai beruntut panjang, terus-terusan gue mengalami singgungan dengan hal-hal yang berbau dengan metafisik, berbau dengan alam gaib. Ini akan terus berkepanjangan. Jadi ada satu momen ketika gue masih ada di jam sekolah. Saat itu kalau gue nggak salah mungkin sekitar jam 3 sore. Ini udah jam-jam akhir mau pulang sekolah saat itu. Kebetulan saat itu gue posisinya ada di ruang gambar. Kita juga lagi nyelesain tugas gambar teknik kita. Gue ngerasa seluruh badan gue berat. Gue ngerasa seluruh badan gue itu kayak ada yang nindih, kayak ada yang nginjek. Gue seumur-umur itu gak pernah ngerasain perasaan Sparno saat itu. Gue gak pernah ngerasain seluruh tubuh gue ini berat, sampai di posisi gue ini tiduran di lantai karena saking beratnya gue gak kuat buat nahan berat beban yang gue tahan gitu, padahal gak ada apa-apa. Saat itu juga gue maksudnya nggak nggak dipegangin temen gue gitu, nggak, gue
karena posisinya gue juga lagi duduk di depan komputer, tapi tiba-tiba kok gue merasa badan gue berat banget, panas, jantung gue deg-degan, pikiran gue kemana-mana. Dan di posisi yang gue hanya bisa tiduran di ubin tuh gue nangis. Gue gak sadar gue nangis. Gue gak tahu kenapa saat itu tuh gue akhirnya ngerasa sedih, gue ngerasa haru, gue keinget bokap, nangis aja. Sampai akhirnya beberapa teman terdekat gue itu nyamperin gue, nepok gue. Mereka nanya, lu kenapa? Kenapa lu nangis? Ngapain lu tiduran, lu sakit? Kepala lu sakit? Gitu. Karena kondisi itu tuh terjadi begitu aja. Gitu. Paginya gue masih sehat baik, siang gue masih istirahat, makan di kantin juga gak ada masalah gitu, karena saat itu tuh jam pelajaran produktif. Akhirnya gue coba nguatin buat menarik kepala gue agak sedikit ke atas, dan gue cerita, bilang refleks saat itu gue ngerasain badanku berat banget. Gue ngerasain badan gue ini kayak ada yang dudukin, berat banget. Gue gak tahu kenapa badan gue tiba-tiba yang berat. Gue nangis, dan kejadian itu tuh lama. Kalau gue coba inget-inget saat itu tuh sekitar jam 3:30 atau jam 4 kurang. Dan lu bisa bayangin, hampir lebih dari 1,5 jam gue ngalamin kondisi itu. Begitu mulai masjid di sekitaran sekolah gue itu, kan biasanya masjid-masjid itu kalau sudah mendekati waktu maghrib, sholawat sudah mulai berkumandang ya. Gue inget banget keadaan normal yang gue rasain itu ketika sholawat di masjid sekitar sekolah gue itu mulai kedengeran. Seketika saat itu juga yang gue rasain itu hilang. Badan gue yang ngerasa berat, pikiran gue yang ngerasa kacau, tangis gue kira bisa dipapah duduk lagi di kursi. Ingat banget gue, setelah sholawat di masjid itu gue denger langsung. Sampai akhirnya dimana gue didudukkan di satu kursi, gue dikasih air putih saat itu sama teman-teman gue, karena kondisinya tuh gue shock banget. Dan beberapa teman gue nanya, lu kenapa, apa sih, lu ada masalah, kenapa lu dapet kabar apa gitu dari rumah. Karena memang sebelumnya ini gue cerita ke teman-teman terdekat gue di sekolah bahwa orang tua gue ini, khususnya bokap, udah gak pulang selama 1 tahun gitu. Mungkin mereka pikir gue nerima kabar yang kurang mengenakan lah. Tapi ya gue bilang ke mereka, gue gak tahu, gue gak ngerti apa yang gue rasain. Gue pun bukan karena gue dapet kabar yang bagaimana dari rumah, tapi ya gue bilang ke mereka, ya ini gue tiba-tiba badan gue ngerasa berat. Gue lagi nyelesain tugas gambar teknik gue, tiba-tiba badan gue ngerasa berat, kayak ada yang dudukin, sampai akhirnya gue cuma bisa tiduran saking gue nggak kuat tahan beratnya. Akhirnya jam sekolah pun pulang, tapi saat itu gue masih duduk di ruang gambar. Teman-teman gue juga ada 4-5 orang yang saat itu juga belum pulang karena mereka khawatir sama apa yang gue rasain. Gue punya 4-5 teman deket di sekolah saat itu yang memang masih nunggu kondisi gue ini agar normal dulu baru kita pulang bareng gitu. Sampai akhirnya ada di mana salah satu temen gue ini bilang ke gue,
nepok gue, bisikin gue pelan, nanti malam lu ada acara atau enggak gitu. Kalau lu nggak ada acara, yuk nanti malam lu ikut gue. Gue tanya, ikut kemana gitu. Dia bilang, ya insya Allah mungkin setelah lu nanti ikut gue datang ke salah satu orang tua gue, lu ngobrol, lu bisa ngeluarin unek-unek di hati lu tuh masalah perihal bokap. Mungkin dia bisa ngasih sedikit wejangan atau sedikit ngasih informasi ke gue. Karena pada saat itu gue nggak punya pikiran macam-macam ya. Oke, gue bilang. Akhirnya kita janjian setelah gue mengiyakan ajakannya. Kita janjian setelah Ba'da Isya. Kurang lebih kita janjian jam 8 malam di Pasar Cibinong. Karena kebetulan saat itu rumah orang tuanya itu nggak jauh dari rumah gue. Akhirnya gue berangkat dari rumah, gue pamit ke orang rumah, gue pamit ke nyokap. Tapi gue nggak bilang gue pamit keluar rumah itu gue mau kemana gitu, karena udah jadi kebiasaan gue kalau keluar rumah ini gue pamit aja. Tapi gue nggak pernah cerita gue mau keluar itu kemana. Kita ketemu di titik janjian, berangkat bareng akhirnya ke rumah orang tuanya. Jadi yang dimaksud orang tua di sini itu bukan orang tua kandung teman gua. Jadi dia punya orang tua angkat yang memang sedikit mengerti masalah hal-hal metafisik. Karena basicnya juga dia guru agama kalau gua nggak salah. Kita datang, assalamualaikum. Gua disambut dengan sangat amat baik. Kita dipersilahkan masuk, disuruh duduk di ruang tamunya. Ya rumah seperti rumah biasanya, bukan tempat praktek hal-hal metafisik gitu, bukan tempat kayak tempat orang-orang pintar yang mungkin ada apa-apanya. Ya ini gue datang ke rumah biasa. Ya di situ ada foto keluarga, ada meja makan, ruang tamu, kamar, semua seperti biasa. Oh sorry, jadi almarhum gurunya ini kalau gue nggak salah, sorry gue ralat, dia ini seorang tentara, seorang ABRI. Karena gue ngeliat di rumahnya itu ada foto baju dinasnya dia, kayaknya dia lagi pakai seragam. Di gue duduk di situ, kita belum cerita apa-apa karena saat itu ketika gue dipersilakan duduk ya kita ngobrol ngalor ngidul biasa. Gue ditanya nama gue siapa, gue tinggal di mana. Nah karena kebetulan gue juga tinggal di lingkungan tentara, dia nanya lah, kenal bapak ini gitu. Ya kita ngobrol ngalor ngidul awal, sampai pada akhirnya beliau ini nanya ke gue gitu, kenapa? Wah, gue bilang, kenapa apanya ya pak ya? Iya, masnya kenapa, ada mikirin apa gitu, lagi kepikiran apa, kenapa? Sambil ketawa ke gue. Ini ada cerita yang lebih aneh dan gak masuk di akal lagi di pikiran gue. Setelah nanti gue pulang dari rumah si bapak ini, rumah orang tuanya temen gue ini. Jadi ketika di sana gue akhirnya bercerita gitu bahwa gue ini dan keluarga habis mengalami sedikit musibah, bahwa orang tua gue, bapak gue ini udah hilang selama 1 tahun tanpa informasi sedikit pun yang kita punya. Nah, gue cerita ke dia bahwa kemarin itu sudah sempet ada dari pihak keluarga gue yang datang ke orang pintar. Gue ceritain juga apa kata orang pintar itu ke gurunya, ke orang tuanya teman gue ini gitu.
gue bercerita di situ bahwa katanya bapak ini masih hidup, bapak ini masih sehat, tapi belum bisa pulang. Gue cerita ke dia, responnya pun nggak banyak, atau dia berbicara macam-macam, enggak. Dia cuma senyum. Gue inget banget ekspresinya. Dia itu cuma senyum dan tanya ke gue, terus maunya gimana? Ya, gue sebagai anak yang kehilangan sosok orang tua, kemauan gue cuma satu. Saat itu bokap gue bisa pulang dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun, kumpul lagi sama keluarga, dia bisa kerja lagi, udah. Gue cuma mau itu aja gitu. Gue bilang ke dia, gue bilang ke orang tuanya teman gue itu saat itu. Sampai akhirnya dia ninggalin gue sama temen gue di ruang tamu itu tuh untuk beberapa saat. Dia masuk ke dalam, gue agak sedikit ngedenger kalau dia ini ke kamar mandi kayaknya ngambil wudhu kayaknya, kalau gue nggak salah. Ya, dia ngambil wudhu, mungkin dia mau sholat isya, pikiran gue saat itu kan, karena waktunya kan berdekatan dengan jam sholat isya saat itu, ba'da isya. Karena posisinya dia juga baru pulang kerja, jadi gue pikir mungkin dia belum sempet ini sholat isya, dia mau sholat isya. Menunggulah gue di ruang tamu si bapak sama temen gue ini dan ngobrol. Gue nanya ke temen gue ini gimana maksudnya gitu, karena gue nggak ngerti kan dari awal juga gue nggak diceritain kita mau ngapain kesini. Taunya ya kita silaturahmi aja, dan temen gue juga cuma bilang ya siapa tahu lu bisa dapet sedikit informasi gitu. Oh ya udah, kita duduk situ, gua bakar rokok, teman gue juga bakar rokok, sampai akhirnya orang tua teman gue ini datang keluar dari kamarnya. Tuh, dia bakar rokok, ternyata bener dia habis sholat, karena keluar itu dia juga sembari ngewirid, dia pegang tasbih di tangannya. Dia bilang ke gua, ya kalau memang mas mau bapaknya atau orang tuanya pulang, bisa kita pulangkan, kita bantu pulangkan bagaimanapun caranya. Karena pada saat itu gue tahu dia seorang tentara, mungkin pikiran gue dia punya teman banyak nih intel yang bisa dimintain tolong mungkin ya. Tapi ternyata salah. Dia juga punya kelebihan. Dia mungkin punya anugerah yang dikasih sama Allah itu yang gue nggak punya gitu. Dan yang lebih bikin gue heran, yang lebih bikin gue shock saat itu, dia ini tahu asal bokap gue dari mana cuy. Dia tahu kalau almarhum bapak gue ini orang Solo asli. Dia bercerita ke gue, mas, bapak mas ini punya, dan bapak mas ini bisa. Tuh gue tanya ke dia lah, punya apa pak? Bapak saya ini bisa apa? Iya, orang tua mas ini punya titipan. Orang tua mas ini punya pegangan. Nah ini Dimas juga ada titipan. Apalagi nih, makin pusing kepala gua. Remaja, anak metropolitan, lahir di Bogor, jauh dari hal-hal mistik, dapat informasi kayak begitu.
gue tanya, saya punya titipan apa Pak? Ada apa sama diri saya? Ya udah, gini aja, saya cuma mau ngasih tahu sedikit informasi di awal, karena Mas kan juga baru ketemu sama saya. Beliau ngomong bahwa beliau nggak mau dicap dukun, nggak mau dicap orang pinter, biar Masnya sedikit numbuhin kepercayaan. Ini Mas saya kasih garam, jadi gue dikasih satu media garam tapi udah dikasih campuran garamnya itu warnanya orange gitu. Garam itu warnanya orange, wangi, kayaknya dicampurin sama wewangian buat sholat kayaknya garamnya itu. Kondisi rumah Mas ini, tanahnya ini tanah panas. Yang pertama, siapapun yang tinggal di atas tanah panas itu gampang merasakan hawa ribut, keributan. Hal kecil bisa jadi sumber masalah besar, bersinggungan bisa jadi musuh, hidup ngerasa gak adem. Ntar dulu, kok gue jadi ngerasa bener apa yang dia omongin ya? Lo bapak tahu dari mana? Gue bilang, apa bapak pernah lewat rumah saya? Apa bapak pernah main mungkin ke tetangga dekat rumah saya? Oh ya nggak perlu, saya nggak perlu main ke rumah Mas kok. Ini yang dari rumah aja udah ikutin nih, udah ikut ke sini. Mungkin tahu dia Mas mau ketemu saya. Merinding. Yang dari rumah. Oke. Gue mungkin saat itu nggak mau ngedalamin lagi karena hati gue sedikit takut gitu buat cari tahu lebih dalam lagi. Jadi setelah gue dikasih garam, oke, garam dan medianya itu gue terima gitu, gue bawa pulang. Jadi Pak, saya bawa pulang garamnya. Terus apa saya harus bayar Pak gitu, atau ada biayanya buat mengganti biaya garamnya? Enggak, ngapain, emang saya dagang. Dan beliau pun berpesan ke gue gitu, setelah gue diberikan garam itu, gue dikasih tahu untuk apa. Setelah pulang dari sini, Mas sholat taubat, minta ampun sama Allah, minta dibukakan jalan supaya orang tua Mas, bapak Mas bisa pulang kumpul lagi sama keluarga di rumah. Mas berdoa sama Allah, semoga Mas dan keluarga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Setelah nanti Mas sholat, Mas keluar, silahkan Mas taburi garam ini mulai dari depan pintu rumah gerbang Mas sampai ke belakang rumah Mas semua. Pokoknya sampai mengelilingi rumah Mas. Semoga garam ini tuh bisa menjadi pagar untuk hal-hal yang tidak baik, bisa menjadi penghalang untuk hal-hal yang kurang berkenan ada di rumah Mas. Oke, iya Pak. Kira setelah
gua mendengar pesan dari beliau. Gak lama setelah teh habis, kopi habis, gua sama temen gua pamit pulang. Sampai di rumah saat itu, kalau gue nggak salah itu sekitar setengah satu malam gue sampai di rumah. Begitu gue mau buka pintu rumah, nyokap gue nangis. Nyokap gue nungguin gue, dan nggak biasanya nyokap gue itu nungguin gue ketika gue keluar buat main. Nyokap gue keluar nungguin gue di balik pintu. Dia bilang, "Kamu kemana?" Gue jawab, "Habis main Bu dari rumah temen." Gue tanya ke nyokap, "Loh kok ibu belum tidur, udah setengah satu?" "Ibu tadi mimpi ngeliat kamu main ke satu rumah, ngobrol, ada orang tua. Di pundak kamu itu ibu lihat ada yang duduk, 2 orang anak kecil." Wow,